Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami kelompok 6 Statistika dan Analisis Data kelas SA10 IPB University akan menyampaikan terkait tugas akhir statistika yang sudah kami rancang. Dan sebelum itu, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu judul yang kami pilih, yaitu Social System and Ecological Cycles, ketidakseimbangan yang menciptakan krisis ekosistem. Sebelum itu juga saya izin memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Dimulai dari saya Rintan Aprilia Permana selaku ketua, yang kedua ada Haya, ada Samia, Ida, Ihwan, Elga, Haura, Balgis, Rasika, Hilya, dan juga Sanaja. Baik, pembahasan yang pertama dimulai dari latar belakang. Latar belakang akan disampaikan oleh Saudara Ihwan. Pada Ihwan dipersilakan. Baik, terima kasih Rintan atas kesempatannya. Untuk selanjutnya akan saya mulai mengenai latar belakang. Permasalahan sosial dan budaya sering berkaitan, di mana perubahan dalam satu aspek dapat mempengaruhi aspek lainnya. Permasalahan sosial mencakup kemiskinan, ketimpangan, dan konflik, sedangkan budaya menyangkut nilai, norma, dan kebiasaan masyarakat. Sistem sosial dan ekosistem juga saling berinteraksi. Sistem sosial dipengaruhi nilai dan struktur masyarakat, sedangkan ekosistem terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang membentuk keseimbangan. Aktivitas manusia seperti eksploitasi sumber daya alam dapat merusak ekosistem, sehingga penting menjadi keseimbangan keduanya melalui kebijakan berkelanjutan. Landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Pertanian Ramah Lingkungan. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, sudah kita ketahui bersama latar belakang dari tugas yang kami kerjakan. Selanjutnya akan kami paparkan mengenai tujuan, akan dijelaskan oleh Saudari Haura. Kepada Haura dipersilakan. Baik, Rintan, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan-tujuan dari penelitian ini sendiri. Yang pertama, menjelaskan hubungan antara sistem sosial dan siklus ekologi dalam suatu ekosistem. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan antara sistem sosial dan ekologi. Yang ketiga, menganalisis dampak ketidakseimbangan tersebut terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan manusia. Dan yang keempat, menganalisis strategi dan regulasi yang dapat diterapkan untuk mengurangi dampak negatif serta dapat menjaga keseimbangan antara sistem dan siklus ekologi. Sekian dari tujuan, selanjutnya saya akan lanjutkan ke moderator. Baik, terima kasih Haura. Pembahasan selanjutnya terkait data penelitian dan prosedur serta analisis. Hal ini akan disampaikan oleh Nida. Kepada Nida dipersilakan. Baik, terima kasih Rintan atas kesempatannya. Jadi selanjutnya kami akan membahas mengenai data penelitian yang kita gunakan. Jadi penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber resmi dan ilmiah. Contohnya itu bisa berasal dari Badan Pusat Statistik, BPS, atau juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian SDM, BMKG, Jurnal Ilmiah, dan Lapor WRI Indonesia. Adapun beberapa peubah yang kami kaji di dalam penelitian kali ini. Yang pertama, itu ada populasi manusia yang sumber datanya berasal dari BPS, skala pengubahnya rasio, urbanisasi, sumber datanya BPS, skalanya rasio, penggunaan lahan, sumber data jurnal IPB, skala ordinal, konsumsi sumber daya alam, sumber data BPS, skala rasio, IPM kesehatan, sumber sumber data BPS, skala rasio, produksi dan konsumsi energi, sumber data BPS dan ESDM skala rasio, limbah dan polusi, sumber data KLHK BPS dan INDEF skala rasio, tutupan lahan, sumber data KLHK dan BPS skala rasio, perubahan suhu rata-rata, sumber data BMKG dan BPS skala interval, keanekaragaman hayati, sumber data BPS
skala rasio, dan yang terakhir itu ada kualitas air dan udara yang sumbernya dari KLHK dan skalanya itu rasio. Nah, selanjutnya ini ada prosedur dan analisis yang kami gunakan. Yang pertama itu manajemen data. Manajemen data itu bagaimana kami mengolah data tersebut. Yang pertama itu kami melakukan pengumpulan data, lalu kami kategorisasikan. Selanjutnya kami data clearing dan terakhir kami olah datanya menggunakan Excel. Yang dimana ini akan berlanjut ke metode analisisnya. Yang pertama itu kita menggunakan metode analisis statistik deskriptif. Yang selanjutnya itu ada analisis tren. Dan yang terakhir itu visualisasi data yang kami gambarkan dengan grafik, yaitu ada grafik line chart, bar chart, dan juga scatter plot. Selanjutnya, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Nida. Jadi teman-teman sudah kita ketahui bersama terkait latar belakang, tujuan, sampai dengan data penelitian dan prosedur serta analisisnya. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian pembahasan. Yang pertama akan terkait terkait hubungan antara sistem sosial dan siklus ekologi dalam suatu sistem. Hal ini akan dijelaskan oleh Cika. Kepada Cika dipersilakan. Baik, jadi sistem sosial dan siklus ekologi memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi satu sama lain. Adapun pendapat dari para ahli, yang pertama ada dari Volk, berpendapat bahwa manusia dan alam seharusnya tidak dipisahkan, karena keduanya membentuk sistem yang saling bergantung yang disebut social ecological system. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Chapman juga menunjukkan bahwa ketika masyarakat mengubah cara mereka bertani menjadi lebih ramah lingkungan, hal ini bisa memperbaiki kondisi ekologi seperti tanah dan air. Namun, perubahan ini tidak mudah karena dipengaruhi oleh kebiasaan, ekonomi, dan juga kebijakan. Selain itu, dari Hegerud menjelaskan bahwa keberhasilan menjaga lingkungan juga tergantung pada keputusan dari kolektif masyarakat. Baik, sudah kita ketahui bersama pengantar dari pembahasan. Selanjutnya untuk bagian ubah dari pembahasan yang sudah kami lakukan untuk dibuat visualisasi berupa grafiknya. Yang pertama nanti akan dijelaskan oleh Najah, Samia, Bagis, dan juga Haya. Kepada Najah, Samia, Bagis, dan Haya dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih, moderator. Kita akan mulai dari faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan antara sistem sosial dan ekologi. Dapat dilihat dari grafik yang telah kita teliti, itu jumlah penduduk naik, maka tekanan lingkungan juga akan meningkat. Seperti pada tahun 2016, banyaknya penduduk itu sebanyak 260 juta, lalu menjadi 280 juta jiwa pada tahun 2024. Lalu produksi sampah juga meningkat, jadi menjadi sebanyak 68,7 juta ton per tahun, yang dimana isinya itu sekitar 41,27% itu adalah sisa makanan dari kita. Oke, selanjutnya urbanisasi meningkat, maka konsumsi energi juga akan naik. Pada tahun 2010 sampai dengan 2020, penduduk perkotaan itu naik dari 49,8% menjadi 56,7%. Dan dampak yang dihasilkan itu kebutuhan energi, air bersih, transportasi, dan lahan itu makin tinggi. Dan konsumsi energi pada tahun 2012 sampai dengan 2022 naik tajam dan emisi juga meningkat. Selanjutnya ada alih fungsi lahan. Grafik ini menunjukkan tren supply dan konsumsi energi di Indonesia dari 2012 hingga 2022 yang terus meningkat. Kenaikan ini berkaitan erat dengan alih fungsi lahan, terutama konversi hutan menjadi kawasan permukiman dan industri yang semakin masif sejak 2005. Akibatnya, ekosistem alami terganggu, habitat hilang, tutupan hutan menurun, dan emisi karbon meningkat. Hal ini memicu ketidakseimbangan antara sistem sosial dan ekologi. Pada slide selanjutnya,
Selain alih fungsi lahan, eksploitasi sumber daya alam juga menjadi faktor penting. Grafik ini memperlihatkan intensitas perubahan lahan yang terus meningkat hingga 2025. Dalam periode 2021 hingga 2023, produksi batu bara dan biji nikel meningkat signifikan. Aktivitas ini memperbesar tekanan terhadap lingkungan dan meningkatkan resiko ketimpangan tekanan ekologi, terutama di wilayah yang terdampak langsung oleh eksploitasi tersebut. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bagis. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai dampak ketidakseimbangan tersebut terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan manusia. Ketidakseimbangan lingkungan memberikan dampak yang signifikan. Pertama, kondisi lingkungan menjadi terganggu, terjadi deforestasi, degradasi lahan, dan kebakaran hutan yang menyebabkan penurunan kualitas air dan udara. Ini tentu berdampak langsung pada kesehatan dan kenyamanan hidup manusia. Yang kedua, perubahan iklim semakin nyata. Suhu global meningkat dan risiko bencana alam seperti banjir, kekeringan, serta kebakaran hutan menjadi lebih tinggi. Krisis air bersih dan penurunan hasil pertanian pun tidak bisa dihindari. Lalu, kesejahteraan manusia ikut menurun. Keluhan kesehatan semakin meningkat, terutama akibat polusi dan cuaca ekstrim. Selain itu, ketimpangan sosial dan potensi konflik juga bertambah karena perebutan sumber daya alam yang semakin terbatas. Yang terakhir, keanekaragaman hayati terancam. Banyak spesies mengalami kepunahan meskipun berbagai upaya konservasi telah dilakukan. Jika ketidakseimbangan ini terus berlanjut, maka keberlangsungan ekosistem dan kualitas hidup manusia akan semakin terancam. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia, khususnya akibat deforestasi, degradasi lahan, dan kebakaran hutan. Grafik pertama menunjukkan total luas degradasi lahan dari tahun 2015 hingga 2022. Terlihat bahwa pada tahun 2015, luas lahan yang mengalami degradasi mencapai lebih dari 24 juta hektar. Namun, terjadi penurunan signifikan menjadi 14 juta hektar di tahun 2018 dan terus menurun hingga sekitar 12,7 juta hektar pada tahun 2022. Meskipun terjadi penurunan, angka ini tetap menunjukkan bahwa jutaan hektar lahan masih mengalami degradasi. Selanjutnya, grafik kedua memperlihatkan data deforestasi lahan. Tahun 2015 menjadi tahun dengan tingkat deforestasi tertinggi, yaitu sekitar 1 juta hektar. Setelahnya, terjadi tren penurunan yang cukup konsisten hingga mencapai titik terendah di tahun 2021, yaitu di bawah 200.000 hektar. Sayangnya, pada tahun 2022 terlihat sedikit peningkatan kembali. Ini menjadi sinyal bahwa upaya pelestarian harus terus ditingkatkan. Grafik terakhir menggambarkan luas lahan akibat kebakaran hutan atau karhutla. Puncak tertinggi terjadi di tahun 2015 dengan lebih dari 2,5 juta hektar yang terbakar. Setelah itu terjadi penurunan signifikan di tahun-tahun berikutnya, namun kembali meningkat pada tahun 2019. Tahun-tahun setelahnya menunjukkan fluktuasi, tetapi secara umum lebih rendah dibanding tahun 2015. Selain itu, ketidakseimbangan ini juga menyebabkan perubahan suhu rata-rata udara. Berdasarkan survei WPS pada 2025, suhu rata-rata Indonesia meningkat dari 26,4 derajat Celcius pada tahun 2000 menjadi 27,1 derajat Celcius pada 2020. Kenaikan suhu ini memicu resiko bencana alam yang lebih tinggi, gangguan pada ekosistem, serta penurunan hasil pertanian. Tak hanya itu, suhu yang meningkat juga berdampak pada sektor kesehatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jika kita lihat dari grafik tersebut, kualitas lingkungan kita masih belum stabil. Indeks kualitas air dan indeks kualitas udara menunjukkan fluktuasi. Artinya, air dan udara masih sering tercemar akibat aktivitas manusia. Grafik keanekaragaman hayati juga memperlihatkan banyak spesies masih terancam punah, meski ada peningkatan jumlah karena konservasi. Dampaknya terasa langsung ke manusia. Grafik keluhan kesehatan menunjukkan naik turun, menandakan lingkungan yang belum sehat. Semua ini menjadi bukti bahwa ketidakseimbangan sosial dan ekologi berdampak nyata kepada kesejahteraan kita. Baik, selanjutnya di slide ini adalah tentang pembahasan strategi dan regulasi. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi
mengatasi permasalahan sosial dan lingkungan, salah satunya melalui kebijakan dan regulasi. Beberapa regulasi penting yang telah dikeluarkan oleh pemerintah adalah yang pertama ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua adalah PP Nomor 71 Tahun 2014 dan Nomor 57 Tahun 2016 tentang perlindungan ekosistem gambut. Lalu selanjutnya ada Inpres Nomor 11 Tahun 2015 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 dan beberapa peraturan menteri seperti Permen Nomor 38 Tahun 2018 dan Nomor 35 Tahun 2015 mengenai budidaya pertanian berkelanjutan. Lalu ada Permen LHK P9 tahun 2017 terkait ketahanan pangan dan iklim. Adapun fokus kebijakan yang dijalankan meliputi penegakan hukum terhadap praktik pembakaran lahan ilegal, edukasi serta restorasi ekosistem yang rusak, pengembangan teknologi ramah lingkungan dan penggunaan pupuk organik, dan yang terakhir pengelolaan sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan. Namun, dalam pelaksanaannya, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama adalah kurangnya partisipasi dari pihak legislatif, terutama dalam hal dukungan kebijakan dan anggaran yang belum maksimal. Kemudian, minimnya dukungan finansial juga menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program pencegahan dan restorasi lingkungan. Selain itu, rendahnya keterlibatan masyarakat dan perusahaan menunjukkan masih minimnya kesadaran dan komitmen dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan. Koordinasi antar lembaga pun masih lemah, sehingga penanganan kerap tidak terintegrasi. Dan yang tak kalah penting, kesadaran lingkungan masyarakat juga masih rendah, terlihat dari masih maraknya praktik pembakaran lahan secara ilegal. Dengan kata lain, meskipun kerangka regulasi sudah cukup lengkap, pelaksanaannya masih memerlukan sinergi lintas sektor, serta peningkatan kapasitas dan kesadaran di berbagai level masyarakat. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada tim pembahasan yang sudah memaparkan visualisasi grafiknya dari poba-poba yang memang sudah kami tentukan. Selanjutnya akan masuk kepada sesi terakhir, yaitu bagian kesimpulan. Kesimpulan ini akan disampaikan oleh Elga, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Rintan atas kesempatannya. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa baik peubah-peubah dalam sistem sosial maupun peubah dalam siklus ekologi memiliki peran penting sebagai faktor yang memengaruhi kondisi lingkungan di Indonesia. Berikut beberapa poin yang telah kami simpulkan. Poin yang pertama, hubungan antara sistem sosial dan siklus ekologi. Keduanya saling memengaruhi secara erat aktivitas manusia seperti urbanisasi, konsumsi energi, perubahan penggunaan lahan, memicu gangguan pada keseimbangan ekosistem. Sebaliknya, perubahan ekologi seperti perubahan suhu atau kualitas udara berdampak langsung pada kehidupan sosial. Lalu yang kedua, faktor penyebab ketidakseimbangan. Peningkatan jumlah penduduk, urbanisasi pesat, eksploitasi sumber daya alam, dan perubahan lahan menjadi pemukiman atau industri merupakan faktor utama yang mendorong ketidakseimbangan sosial ekologis. Next. Selanjutnya, poin ketiga, dapat dampak ketidakseimbangan terhadap lingkungan dan manusia, terjadi deforestasi, degradasi lahan, kebakaran hutan, kenaikan suhu rata-rata, penurunan kualitas udara dan air, serta krisis keanekaragaman hayati. Hal ini berujung pada meningkatnya keluhan kesehatan masyarakat dan terganggunya kesejahteraan. Dan yang terakhir, strategi dan regulasi untuk mengurangi dampak. Pemerintah telah menerapkan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, serta berbagai peraturan teknis. Namun, implementasi masih belum optimal. Diperlukan partisipasi masyarakat, dukungan finansial, serta pengawasan yang konsisten agar kebijakan berjalan efektif. Sekian kesimpulan yang telah kami buat. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Elga atas kesimpulannya. Teman-teman, sekian dari presentasi kelompok 6 Statistika dan Analisis Data PPKU kelas SS10 IPB University. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.